Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre sudah tiba di seri Cinta ke-94 di tanggal 31 Oktober di 2022. Dan malam ini saya akan ditemani berbincang dengan Bro Kusyantoku. Dan beliau mengambil tema peduli kepada sesama memberi dengan bahagia. Dan Brokus sudah pernah mengisi di seri Cinta ke-52 di 29 November setahun yang lalu 2021. Semoga semuanya sehat-sehat dan bahagia. Saya mau meluruskan dulu nih bro dan sis. Kemarin waktu ODR ada yang bilang sis Brenda sering isi Cinta itu acaranya buat cariin orang jodoh ya katanya. Saya ketawa bukan main karena cinta itu bukan cariin orang jodoh bro dan sis. Cinta itu adalah cerita inspiratif, nampol, tweamers asik di mana saya berbincang dengan orang-orang yang sudah melatih twim, meditasi tranquil wisdom insight meditation ataupun orang-orang yang aktif bergabung di dalam Yayasan Dhamma Sukha Indonesia. Jadi nggak ada hubungannya dengan cariin jodoh. Tapi nanti seandainya ada yang nggak punya jodoh nih, tiba-tiba gabung di yayasan dan ketemu jodohnya yaitu kayaknya pernah deh ada orang yang seperti itu. Jadi kita ada teman-teman di dalam itu yang ketemu pada saat baksos. Dan akhirnya jadian. Selamat malam Bro Kus. Malam Sis Brenda. Sebentar ini aja. Terbalik. Iya, enggak apa-apa terbalik. Tapi gambarnya bagus bro. Gambar laptop. Oke. Malam Bro Kus. Gimana sehat ya bro? Kita ketemu terus nih dari kemarin ikut ODR. Tadi makanya saya sempat cerita bro, kemarin di ODR dia bilang, sis Brenda isi Cinta untuk nyariin orang jodoh ya katanya. Saya ketawa jadinya. Bro Kus nih banyak sekali kegiatannya di Yayasan Dhamma Sukha Indonesia dan itu sangat kami apresiasi karena kalau Bro Kus udah kerja tuh all out. Baik dalam baksos maupun dalam berbedah rumah maupun dalam membantu kami di one day retreat walaupun membantu di TYC. Ini memang luar biasa ya bro. Kenapa sih mau berbuang tenaga, berbuang uang itu sampai kemarin kan kita dibawain bakmi sampai paise. Udah capek kerja terus masih cariin kita makanan pula. Cerita Bro Kus. Ya, sebenarnya simpel aja sih ya. Mumpung ada waktu, mumpung bisa, mumpung ada wadahnya sebenarnya sih. Ya, Wah. Wadah Yayasan Dhamma Sukha Indonesia ini kan yang memang sudah sekian tahun 88, 87 tahun yang lalu yang saya mau ikuti memang kan bukan walaupun mungkin namanya tidak begitu banyak dikenal orang mungkin ya, tapi yayasan ini sudah bekerja untuk banyak orang dan bahkan sudah mengerjakan sesuatu untuk nasional waktu kita melakukan kegiatan pengumpulan dana untuk pembelian APD waktu masa-masa pandemi awal. Gitu. Iya betul, itu sampai ke seluruh Indonesia kita kirim ya bro. Malam semua nih bro dan sis yang sudah mengucapkan selamat malam. Ada sis Yeni juga kemarin, yang kemarin sharing. Selamat malam juga. Iya, jadi banyak banget yang sudah dilakukan dan kali ini Bro Kus mengambil tema peduli kepada sesama memberi dengan bahagia. Benar ya Bro Kus ya, kalau kita udah memberi rasanya happy, seneng gitu ya Bro Kus ya. Nah ini meta dan karunanya Bro Kus ini luar biasa nih. Jadi ini sebenarnya hari ini kita kan tadi saya mau menambahkan bahwa Yayasan Dhamma Sukha Indonesia ini kan sebenarnya komplit dalam pengertian adalah di sana ada latihan meditasinya tentunya dengan twin ya, kemudian ada prakteknya melalui kegiatan sosial, jadi komplit sebenarnya lengkap sekali gitu loh. Jadi di samping
belajar meditasi, kemudian bisa dipraktekkan melalui kegiatan-kegiatan sosial. Dan Betul. dan Yayasan Dhamma Sukha ini yayasan yang memang dikelola oleh pengurus-pengurus yang semuanya memiliki hati yang pure kalau menurut saya. Dalam pengertian pure adalah tidak memiliki hidden agenda lah, dan untuk tidak memiliki ego pribadinya, sehingga makanya saya enak-enak aja di sini gitu loh. Maksudnya kita mengerjakan sesuatu dengan perasaan yang betul-betul kita senang melakukannya, happy gitu. Dan Betul. Pengurusnya seperti Bro Hartono, Sis Brenda itu ya kita mah selama kita tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh dan kita konsisten saja gitu loh kan. Dan kita sangat disupport oleh semua para pengurusnya. Jadi latar belakangnya adalah memang karena Yayasan Dhamma Sukha sebagai wadah organisasinya ini memang luar biasa. Dalam konteks luar biasa adalah yayasan yang tidak banyak ngomong, nggak banyak cerita, tapi do something gitu loh. Jadi kita enggak NATO nih bro ya. Kan kalau NATO no action for only, tapi kalau kita ada top-nya, ada actionnya gitu ya bro ya. Hal ini terbukti karena kan sampai sekarang para donatur kita juga memang melihatnya bahwa kita ada melakukan sesuatu gitu, dan kita buktikan itu dengan dokumentasinya gitu. Kita minta atau kita menggalang dana dengan kita bisa kita pertanggungjawabkan lah, istilahnya seperti itulah. Betul banget. Gitu. Apa yang kita lakukan itu memang ada prakteknya. Itu latar belakang dari organisasi atau wadah. Oke, hari ini sebenarnya kita khusus membicarakan masalah kegiatan kita yang nanti akan kita lakukan pada tanggal 12 November. Oke, nah Bro Kus, ini hari ini kita kan mau cerita nih panjang lebar tentang 12 November. Bocorin dong Bro Kus, kan masih seminggu lagi nih kira-kira, lebih ya, 12 hari lagi. 12 November 2022 Bro dan Sis yang ada di Jabodetabek, silakan ikutan donor darah. Di mana Bro Kus dan apa tujuannya? Ya, salah satu program kerja daripada tim Baksos Yayasan Dhamma Sukha Indonesia ini adalah donor darah, dan ini sudah dilakukan rutin ya. Mungkin setiap 3 bulan sekali kita melakukan, dan sejak masa pandemi kita lakukannya seringnya di Mall Pulir Village dengan rata-rata 100 sampai dengan 200 peserta lah. Kemudian kita ingin membuat suatu event yang lebih besar, dalam pengertian adalah dengan jumlah yang lebih banyak, yaitu 1000 kantong darah gitu. Wow, ini yang terbesar selama ini ya Bro ya? Betul, 1000 kantong darah. Jadi setelah kita lihat-lihat, kita mungkin melakukannya, tapi yang kemudian ini mungkin karma baiknya Yayasan Dhamma Sukha Indonesia juga. Salah satu member kita tahu adalah seorang pejabat yang berhati dewa. Saya mengatakan beliau adalah seorang pejabat berhati dewa, gitu. Iya, betul banget. Yang memang jiwa sosialnya saya mesti acungkan jempol, nggak cukup jempol untuk mengacungkan itu, yaitu nggak cukup jempol tangan, tapi jempol kaki juga ya Bro ya. Jempol kaki juga nggak cukup ya Bro. Ya. Kita didukung oleh Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, yaitu Bro, saya panggilnya Bro aja deh, Bro Reda Maturhani. Setelah kita membicarakan hal ini, beliau sangat mendukung. Kemudian beliau memfasilitasi kita untuk berjumpa dengan Wali Kota Jakarta Utara dan PMI DKI Jakarta. Jadi dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November, kita adakan kegiatan donor darah, 1000 kantong darah, dan 1000 paket sembako untuk tugas penanganan prasarana dan sarana umum yang lebih kita kenal dengan pasukan oranye. Apa tuh pasukan oranye Bro Kus? Itu yang biasa suka membersih-bersihkan sungai, ya, membersihkan taman, itu mereka dan timnya gitu, dan beberapa PJLP. Dan kali ini kita bekerja samanya dengan pihak Wali Kota Jakarta Utara, dan yang ditunjuk oleh Pak Wali Kota atau Pak Wakil Wali Kota
itu adalah Kecamatan Penjaringan yang akan terlibat secara langsung. Tadi pagi kami juga sudah meeting dengan Wakil Camat di kantor Camat Penjaringan untuk membahas masalah detail. Wah, luar biasa. Dan itu semua. Jadi mereka pas gimana nih Bro Kus? Mereka ini pasukan orangnya ini akan berdana donor darah, lalu mendapatkan sembako, begitu? Betul. Ya, jadi memang targetnya adalah teman-teman atau anggota daripada PPSU dan beberapa bagian lainnya, contoh kayak Satpol PP, kemudian PJU sumber daya air dan Dishub, kemudian kayak gitu kan bagian-bagian yang ada di wilayah Jakarta Utara. Mereka yang terlibat semuanya. Kita akan mengundang sekitar 1.200 orang dari sana. Karena dalam setiap kegiatan donor darah itu biasanya 20% itu banyak yang gagal. Ya, betul. Mudah-mudahan 1.000 kantong tercapai kita kali ini, Bro Kus. Ya, karena itu kita inginnya kantong darah ini tidak terbawa sia-sia pulang kembali dalam keadaan kosong oleh PMI gitu. Jadi kita mau mereka bawa pulang dalam keadaan sudah terisi. Gitu, seperti itu. Makanya kita mengundang lebih banyak. Kali ini kita bekerja sama dengan 2 PMI, 2 unit transfusi darah, yaitu dengan PMI DKI Jakarta, itu ada 500 kantong, sedangkan satunya adalah dengan PMI Kabupaten Bekasi, mereka juga menyediakan 50 kantong dengan total bisa ya Bro ya? Kerjasama begitu ya Bro ya? Boleh, bisa, sangat bisa. Ini, kita bisa. Kebetulan kita juga dibantu oleh PMI Pusat. Oke, ada PMI Pusat juga, Palang Merah Indonesia. Wah, ini bakal seru Bro dan Sis. Tetapi tentunya kita ini tidak bekerja sendirian ya Bro Kus ya. Kita butuh donatur ya Bro Kus ya. Jadi dana ini, jadi nanti Bro dan Sis yang mendengar ini kalau mau berdana boleh menyalurkannya ke rekening Yayasan Dhamma Sukha Indonesia gitu. Dan itu ada di kita punya Instagram gitu. Jadi itu semua sudah kita posting. Bro Kus sebentar, ada komentar dari Sis Luciana. Bro Kus ini tokoh luar biasa dalam DSI yang menginspirasi banget. Jadi semangat ikut berpartisipasi dan aktif dalam kegiatan DSI. Bener banget nih, luar biasa. Bro, Sis Wucen juga bilang, benar luar biasa. Saya pun terkaget, terkagum juga dengan apapun yang dilakukan oleh DSI. Benar-benar pure, nggak pakai embel-embel. Semakin bergabung, semakin saya amazed dengan DSI karena semakin mengenal sejauh ini. Makin dalam mengenal, berkecimpung, makin kagum dengan apapun yang DSI lakukan. Komentarnya, Sis Wucen, Sis Lucy, ada lagi nih Sis Yuni, nih Popo nih. Popo. Selamat malam Sis Brenda dan Bro Kusianto yang luar biasa. Tiada bakso tanpa Bro Kus. Bener banget Sis Yuni. Luar biasa, semangat kebajikan tanpa jeda. Demikian, terima kasih juga yang sangat luar biasa kepada Bro Kusianto. Mantap. Bener. Semua orang sudah mengakui eksistensinya Bro Kus yang all out kalau lagi membantu. Itu benar-benar 2 jempol juga nggak cukup, 4 jempol juga nggak cukup. Jadi Bro Kus ini dengan Bro Reda, oh ya Bro Reda pernah ngisi loh Bro Kus di seri cinta ke 59 di 17 Januari. Jadi Bro dan Sis yang mau kenal Bro Reda bisa dengar seri cinta rekamannya. Terus kita kan bekerja sama begini banyak. Bagaimana tempatnya tuh Bro? Kan kalau tempatnya tidak mendukung juga kita nggak bisa ya Bro ya, kalau cuman kan 1.000 itu banyak sekali nih, berapa bed itu nih Bro, di tempatnya bagaimana nih Bro Kus? Ya, saya mengatakan mungkin ini adalah satu karma baik buat Yayasan Dhamma Sukha Indonesia, karena kita didukung oleh beberapa pihak juga, yang memang kita juga memang pernah membantu pihak-pihak tertentu, sehingga mungkin ini balasannya buat kita. Pluit Village Mall itu adalah salah satu tempat yang sangat mendukung kegiatan donor darah Yayasan Dhamma Sukha Indonesia. Sudah 3 kali kita lakukan di sana dan ini yang keempat kalinya. Dan mereka memberikan tempat wedding hall di lantai 3
untuk kegiatan Wow. kita ini cukup besar tempatnya, dan menurut kami itu bisa kita pakai, dan itu sangat bisa dibilang bisa representatif lah untuk kegiatan Mm-mm. ini. Jadi seperti tadi, Luar biasa ya. Mall Fluid Village ini bisa memberikan tempat wedding hall yang biasanya kan mesti bayar ya Bro Kus ya. ya betul. Kita bayar nggak Bro Kus? Free of charge. Bahkan kita diberi. Luar biasa. Tapi Ya, ini juga jasa untuk Mall Fluid Village ya, karena mereka kan memberikan fasilitas nih supaya kita ya, bisa melakukan. Ini juga merupakan karma baik loh buat mereka. betul, betul. Blade Village Mall juga nanti jadi salah satu bisa dibilang mall yang sangat mendukung lah kegiatan sosial. Yes, Mereka sangat ya mendukung betul. kegiatan sosial. Nah, Wah, ini mereka luar biasa manajemen Fluid Village. Saya sebagai ketua pembina mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya, sehingga bisa kita pakai nanti ruangan wedding hall-nya yang biasanya kan ya, nggak murah ya Bro Kus kalau kita mau sewa ya Bro Kus ya. Iya. betul. Jadi Wah. mereka memberikan fasilitas meja kursi, sound system dan segala sesuatunya. Jadi Oh, didukung lah, sangat didukung oleh Blade Village Mall, sangat didukung. ya luar Itu biasa. apresiasi, dan kita sangat berterima kasih juga kepada Blade Village Mall. Dan namanya kegiatan ini memang pada dasarnya orang mungkin bertanya, kok bisa ada sembako gitu? Kenapa, apa hubungannya dengan sembako sih, saudara? Apakah memang kita kayak sebut olah-olah kayaknya, oh kamu membayar darah dengan sembako kayaknya gitu? Karena ada Aduh, pikiran-pikiran negatif jangan seperti itu. sampai deh ada pikiran begitu deh. Tapi enggak, jadi perlu kami jelaskan bahwa kami sangat mengapresiasi teman-teman PPSU dan beberapa bagian yang ada di dalam wali kota Jakarta Utara ini. Mereka juga ikut membantu untuk membersihkan taman, membersihkan sungai dan segala sesuatunya. Dan di satu sisi adalah kami mengapresiasi niat baik mereka untuk bersedekah darah, istilahnya gitu, untuk berdonor darah gitu, seperti itu. Dan ya ini adalah sebagai apresiasi dan ungkapan terima kasih kepada teman-teman PPSU dan tim yang terlibat di dalamnya, seperti itu. Jadi tidak donor darah itu, bukan itu poinnya gitu. Iya. Ini harus benar-benar diluruskan, jangan sampai orang berpikir, ya mau dapat sembako kok mesti donor gitu. Padahal mereka juga harus mengerti bahwa donor darah itu adalah sesuatu kebajikan yang luar biasa ya Bro Kus ya. Kita bisa menolong orang dengan darah kita. Betul, ya seperti itu. Nah, mungkin ada Bro Kus, pertanyaan kalau ada yang mau bantu nih, misalnya, gimana caranya mau bantu jadi panitia di sana atau mau berdana, itu bagaimana caranya tuh Bro Kus? Ya, kalau untuk volunteer, memang Yayasan Dhamma Suka Indonesia tidak pernah kekurangan volunteer. Ya. Dalam hitungan menit, kami membuka volunteer, langsung mendapatkan 40 sampai dengan 50 orang volunteer yang mau membantu. Wow. Sampai akhirnya dalam waktu 2-3 hari kami close, karena sudah berjumlah hampir 90 orang volunteer. Karena kan kegiatannya... Waduh, 90 orang untuk kerja 1 hari ya Bro Kus ya? Kalau ada yang mau ikut lagi gimana? Mohon maaf, kami tidak bisa membantu untuk itu gitu loh. Karena kami sudah menutup, untuk volunteer sudah kami tutup gitu kan, karena bukan apa-apa, karena satu, nggak mungkin juga kita terlalu banyak, tentunya itu akan menambah beban tempatnya ya, terlalu besar, kebanyakan orang juga. Karena ini segimanapun tetap tempat itu ada batasannya, jadi kita nggak bisa sebanyak-banyak. Kecuali kalau kita mengadakan kegiatan bakti sosial yang sifatnya terbuka, open air, yang pengobatan massal, ada ada pembagian sembako di tempat, dan ada kegiatan-kegiatan lainnya yang biasa kita lakukan. Itu akan segera kita launching juga kegiatan yang bakti sosial besar yang seperti kita lakukan sebelum pandemi. Itu akan segera kita lakukan. Kita sedang cari tempat. Kita tunggu nih, semoga pandemi segera berlalu ya Bro Kus ya. Kita udah tunggu-tunggu, kepengen ada yang nanya kapan baksos di luar nih gitu. Jadi ya, tapi kita mesti sabar karena kan kita harus mempertimbangkan banyak hal ya Bro Kus ya. Betul. Jadi makanya ini, tapi memang sudah diizinkan oleh pihak Dinkes. Jadi Dinkes mengizinkan. Jadi kita bisa lakukan kok.
Cuma kita sekarang lagi Oh, mencari tempat aja untuk lagi survei gitu. Nah, ya. mungkin ada yang Tahun bertanya, depan ya Brokus mungkin ya Brokus ya. Tahun depan ya, ya. ya teman-teman. Mungkin juga ada yang bertanya, kegiatan ini apakah memang hanya khusus untuk PPSU aja, gitu loh. Memang Oh kalau umum iya, nggak boleh benar. darah, gitu kan, pasti gitu Ah, kan. Saya mau donor, boleh, boleh. Kegiatan ini terbuka juga untuk umum, tapi ada tapinya. Mohon maaf, sembakonya nggak bisa kita berikan untuk umum. oh Sembako itu iya. memang khusus untuk Tembakau itu teman-teman khusus PPSU. buat PPSU ya Brokus ya. Tapi jangan Brokus. sedih. Yang ngomongnya jangan Ah, sedih. Itu dapat sembako nggak apa-apa. Ada door prize. Ada door prize. wuh. Jadi ada door prize. Door prize-nya apa sih gitu loh ya. Bocorin nggak ya? Kasih tahu deh. Bocorin bro. Iya nih, Bocorin deh. beruntung nih yang ikut denger. Jadinya tahu nanti. Tapi ya Ya, begini ya bro dan sis yang jangan sampai salah paham lagi nih. Jangan berpikir, oh ini yayasan nih mau cari untung. Nggak begitu, bener nggak begitu ya bro dan sis ya. Bukan cari untung, tapi kita mau bikin supaya pendonor ini happy. Betul ya bro Kus ya? betul sekali. Nah, apa tuh door prize-nya bro Kus? Door prize-nya ada salah satunya TV dengan ukuran yang cukup besar. Itu sih rahasia. Itu rahasia ukurannya berapa gitu loh. Dan Wow, kemudian ada ini perlengkapan TV rumah tangga. beneran atau TV mainan? TV beneran dong sis. Yang pasti Android deh. Yang pasti Android TV. Wow, wow. Ayo bro dan sis nih kalau punya jodoh ya dapat dapat door prize yang luar biasa. Terus apa Dan lagi bro Kus? kemudian ada perlengkapan rumah tangga tentunya ya, kayak ada blender, ada rice cooker, ada Ini Cici untuk saya pernah dapet tuh rice cooker tuh bro Kus. Iya beberapa waktu yang lalu waktu donor darah. dan kami menyebarkan banyak eh, voucher belanja. Voucher belanja. Wow, Ada bro Kus. Alfamart, tidak salah, ada Hypermart. Seandainya nih ada yang pengen ikutan dana door prize, boleh nggak? Boleh banget. Boleh banget. Boleh banget Silakan ya. hubungi Kalau ada kita. yang mau dana untuk donor, misalnya dana untuk door prize, bisa hubungi Brokus ya. Silakan hubungi kami dan nanti kami akan teruskan ke bendahara DSI untuk selanjutnya karena Iya, dimanapun masa dana itu adalah wilayahnya bendahara kita ya, supaya tidak ada hal-hal yang tidak menjadi sorotan lah, atau dikatakan bahwa kita tidak ada hal-hal yang aneh-aneh lah di sini. Semuanya ya, clear, semuanya transparan, laporannya betul, jelas gitu, betul. seperti itu. Dan semuanya Pemasukan pengeluaran itu di pengurus itu jelas. Jadi kita tidak mau kalau kita kan jaga sila ya Brokus ya. Kalau kita menjaga sila itu kita tidak mau mengambil barang atau uang atau apapun dari yayasan. Takut karena itu kena karma buruk banget kalau melakukan itu. Nah, ada komentar nih, ada komentar nih dari Sis Ucen. Pendanaan di DSI ini benar-benar transparan dan ini juga bikin saya kaget. Wow, dananya cepet banget langsung disalurkan. Benar. Aduh, halo Kokokus, kata Brohar. Iya, jadi gitu kegiatan kita ya. Kegiatan kita ini dana yang kita dapatkan itu pasti akan kembali ke masyarakat, kembali ke kegiatan sosial seperti itu. Betul. Jelas semuanya. Nah, jadi kalau ada yang memang mau berdonasi ya silakan, kami sangat mengapresiasi ya, dan kalau mau datang lihat di lokasi silakan datang pada tanggal 12 November nanti, dan silakan dilihat seperti apa kegiatannya. Mungkin kalau ada yang penasaran gitu kan, apakah betul ada door prize-nya, jangan-jangan ini bohong-bohongan nih, jangan-jangan ini cuma ada benar-benar kalau ada yang seandainya meragukan ya Brokus ya, benar-benar semuanya dananya itu clear disalurkan, betul. Dan apakah ada pembagian paket sembakonya apa tidak, dan boleh dihitung jumlahnya berapa gitu kan. Jadi silakan untuk datang. Emang ada yang mau ngitung 1000 biji? Kita bahkan menyediakan 1.200 sih kemungkinan, tidak hanya 1.000 kemungkinan. 1.200. Kenapa? Wow. Seperti tadi yang saya jelaskan di awal, bahwa
20% rata-rata dari calon peserta donor darah itu adalah biasanya gagal. Entah gagalnya, biasanya gagalnya tuh di tensi atau di HB. Tapi kesepakatan kita sekali ini, kesepakatan kita dengan teman-teman di Kecamatan Penjaringan tadi, bahwa kita minta sebelum calon pesertanya datang, mereka tuh diberikan screening dulu atau diberikan informasi mengenai syarat-syarat donor secara umum, sehingga mereka di sana tuh jangan sampai yang misalnya baru donor kemarin datang gitu kan, atau yang baru vaksin kemarin datang gitu, nggak boleh. Bro, cerita dong syarat-syarat mau donor itu apa? Syarat donor yang berhubungan dengan vaksin, dulu ya. Vaksin itu kalau vaksin pertama itu setelah 3 hari, Oke. Jadi misalnya dia vaksin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia baru boleh donor darah. Oh, oke. 3 hari setelah vaksin pertama. Kalau vaksin kedua, 7 hari setelah vaksin kedua dan ketiga. 7 hari setelah vaksin kedua dan ketiga. Tapi kalau vaksinnya AstraZeneca, kalau vaksinnya AstraZeneca harus 28 hari setelah vaksin. Oh gitu. Apakah mau donor dicek dulu tuh peduli lindunginya sudah vaksin apa gitu? Dicek itu enggak? Iya, dikonekin ke sana semua. Nanti dilihat. Jadi mereka gitu. Jadi seperti itu gitu loh. Dan kalau seandainya syarat umum lainnya, ya tentunya dalam keadaan sehat, ya kan? Sehat jasmani, sehat rohani, umur antara 17 sampai dengan 60 tahun. Itu umur. Bro, seandainya nih baru sembuh COVID nih, terus mau donor, itu gimana tuh Bro Kus? 14 hari setelah dinyatakan sembuh. 14 hari setelah dinyatakan sembuh baru boleh donor darah ya. Itu boleh. Ya. Gitu. Boleh. Atau kalau yang mengalami KIPI setelah vaksin, biasanya sih dilihat kondisi badan atau kondisi tubuhnya seperti apa. Kalau dalam kondisi baik, sehat boleh. Tapi sangat tidak disarankan kalau dia masih mengalami gejala-gejala gitu, sangat tidak disarankan gitu. Kemudian 61 hari setelah donor terakhir. 61 hari. 2 bulan artinya dia Bro ya sekarang ya. 2 bulan. Kita terakhir itu donor itu berapa lama tuh Bro sampai nanti Bro? Ada nggak 61 hari? Lebih. Sudah lebih. Kita sudah aman. Artinya saya bisa ikut donor lagi. Sudah aman, sekarang kita udah bisa sih. Udah lewat masanya kayak gitu. Oke. Ya. Syarat yang lain adalah kalau bagi wanita tidak sedang hamil, tentunya, itu kan. Ya. Kalau lagi saat tidak juga sedang menstruasi ya Bro Kus ya. Ya tergantung. Kalau seandainya dia sudah biasa melakukan donor darah di saat lagi sedang menstruasi, boleh saja. Ini ada boleh, oke. Ya. Yang paling tidak boleh itu adalah pada saat sedang hamil dan menyusui. Biasanya dilarang biasa seperti itu. Dan kemudian ada penyakit-penyakit tertentu ya, tentunya nggak boleh. Tapi itu pun kalau screeningnya adalah kalau dia sudah di screening dari awal, sudah mendapatkan ibarat kata di blacklist sama PMI, tentunya udah bisa. Tapi kalau baru pertama kali dia belum ketahuan, mungkin nanti akan mendapatkan laporan dari PMI. PMI akan mengirimkan surat. Oleh sebab itu, kenapa PMI mengatakan bahwa donor darah itu adalah sebenarnya pemeriksaan darah gratis. Bener banget itu. Karena nanti kalau seandainya kita ada mengalami penyakit-penyakit tertentu, PMI akan mengirimkan surat. Makanya oleh sebab itu, kenapa PMI meminta data kita, terutama nomor telepon dan alamat itu ditulis secara betul, supaya nanti mendapatkan dari PMI. Ini benar loh Bro Kus, sebelum pandemi saya tuh pernah donor, kemudian ditelepon sama PMI untuk minta datang ke PMI Kramat. Saya bingung kenapa gitu. Ini katanya ada virus katanya di dalam darahnya. Pada saat saya donor memang agak sumeng Bro. Kemudian diminta dites lagi sebulan, 3 bulan, 6 bulan dites. Selama itu nggak boleh donor.
Dan itu Iya, beneran saya dinyatakan sehat, ya memang sehat sebenarnya itu sebelum pandemi. Jadi bener iya. banget ini screen kesehatan yang gratis nih sebenarnya bro dan sis. Betul. Di samping memang Nah, percaya nggak percaya katanya donor darah tuh awet muda loh sis. Bikin awet muda. Contoh sis Brenda tuh kan donornya itu salah satunya dan juga untuk penyakit jantung, untuk baku, sehat darah tinggi dan tentunya juga untuk refresh kita punya darah lah seperti itu. ya Sangat baik. betul banget. Itu sangat, Dan sebenarnya eh, ya bro dan sis, kalau kita donor darah katanya, saya juga belum pernah mengalami dan jangan sampai itu terjadi. Seandainya kita nih sudah sering donor, terus kita mengalami penyakit di mana kita butuh darah, katanya akan diprioritaskan begitu. ya, ya. Jadi Mungkin saja itu yang saya dengar. karena PMI memiliki record kita kan sebagai pendonor pastinya Ya, kan. Nah, betul. kemudian syarat lainnya apa sih sebenarnya? Syarat lainnya ya biasanya kata orang tidur tidak kurang dari 5 jam seperti itu. Minum Iya, air tidur harus putih. cukup, betul. Saya pernah Ya, KB-nya turun karena tidurnya kurang, Bro Pus. ya, seperti itu. Memang pasti akan HB berpengaruh sekali. Nah, tadi Ya, konteksnya dengan PPSU itu apa? Konteksnya tadi ah, perjanjian kita adalah kalau seandainya di screening awal di bagian data mereka gagal, maka kami tidak memberikan sembakonya. Karena kami anggap itu screening awal gagal berarti mereka tidak membaca atau tidak mengikuti instruksi dari pimpinannya. oh, Kalau saya pikir bisa pendataan, atau nggak bisa tetap dapat gitu. ya, kalau di pendataan awal kan kalau dalam proses donor darah kita kan pendaftaran, isi form, kemudian kita kan ke bagian data. Bagian data akan mengecek apakah kita sudah kena blok, apakah kita baru donor darahnya kemarin atau baru Hmm. vaksin atau gimana dari situ. Jadi apabila kalau seandainya di bagian data mereka gagal, mohon maaf kita tidak bisa memberikan sembakonya. Akan Oh, tetapi oke. Ya, akan tetapi kalau gagalnya di HB dan tensi, tetap akan kita berikan sembakonya. Karena kita berasumsi, Ah, kita kan nggak sip. tahu ya, kita kan nggak Ya, tahu kalau seseorang mengalami apa gitu loh. Karena itu kan masing-masing orang kita nggak tahu gitu. Jadi kalau mereka gagal di tensi dan HB, tetap mereka bisa mengambil sembako, tetapi tidak bisa melalui donorize. Hanya akan keluar untuk mengambil sembako saja kayak gitu. Yang berhak di ah. itu yang menunjukkan kartu donornya yang tertanggal hari itu. Oh, Mereka boleh nunjukin kartu donor. Jadi kalau udah kelihatan nih, oh bisa donor gitu ya. Nah, jadi bisa meminta ikutan door prize ya, Bro Kus ya. door prize kayak gitu. Kita akan Wow. menyediakan pokoknya banyak door prize-nya deh, datang aja lah. Gitu kalau disebutkan nanti sampai subuh kelar-kelar. Sampai subuh nggak kelar-kelar. Waduh, Bro Dasis, ini hadiahnya banyak banget kalau gitu. Ya. Kemudian apa namanya? eh, ada acara pembukaan juga lah ya, karena ini sini kan kita memperingati Hari Pahlawan ya, tentunya. Ya, Dan yang hadir itu yang sudah pasti Pak Kajati kita akan hadir karena beliau sebagai penasihat di dalam kepanitiaan. Beliau bersedia untuk jadi sebagai penasihat di dalam kepanitiaan. Beliau pasti hadir. Kemudian apakah nanti Pak Wali Kota atau Pak Wakil Wali Kota Jakarta Utara salah satunya kemungkinan hadir atau dua-duanya. Kalau oh oke. kalau seandainya Pak Wali Kota yang hadir, kemungkinan Pak Wakil juga akan hadir, gitu loh. Dan kemudian Hmm. kita mengundang Ketua PMI DKI Jakarta juga kita undang untuk hadir. Kemudian kita mengundang beberapa teman-teman jaksa di Banten, salah satunya adalah Sis Yeni, gitu ya kita undang Ya, untuk hadir gitu di sana karena beliau juga pantes sangat kemarin waktu ODR bilang sampai ketemu tanggal 12 sis Brand gitu. Oh iya, saya baru tahu sis ini bakal gabung nih. Eh, dan kita sedang mengusahakan untuk mengundang Pak PJ Gubernur, Pak Heru Budi Oke, Hartono. Dan surat semoga beliau undangan berkenan hadir. ya sana seperti itu. Yaitu untuk seremonial lah, karena ini dalam Ya, peringatan di pahlawan tentunya kayak gitu. ya, Apa betul. lagi ya? Hmm, Oh iya, satu hal nih Bro Kus, saya mau nambahin.
beberapa waktu yang lalu saya mau donor, tapi nggak bisa. Saya juga bingung nih, karena kan nggak pernah tahu ya, kalau habis aku akupuntur tusuk jarum, itu harus 3 bulan atau 4 bulan baru boleh donor, bro dan sis. Jadi Ya, untuk diketahui jangan sampai nanti kecewa gitu ya. Saya juga sempat bingung, kok dulu-dulu nggak pernah ada requirement begitu. Akhir-akhir ini ada. Jadi untuk bro dan sis yang baru aku puntur atau baru bekam atau apa ya tidak bisa, atau tato katanya juga tidak bisa boleh sis, gitu dalam 3 bulan. boleh. Ya, cuma jarak waktunya. Tapi kalau yang ada tato boleh. Tapi maksudnya jarak Ya, waktunya kayak gitu. jarak waktunya bener setelah Ya, habis tato atau habis itu 3 bulan gitu. ya, tapi itu biasanya tergantung daripada calon calon pendonornya mau say the truth atau nggak mau say the truth kan. Kadang-kadang kalau udah pengen donor ya udah donor aja kayak gitu. Dan kan tidak Oh, akan kalau bisa saya kan di nggak boleh bohong, ya, bro. terkadang Nggak kayak bisa gitu, bohong. terkadang nggak boleh bohong harusnya kayak gitu ya. Eh ya, apalagi yang pasti saya sampaikan nih. Itu sudah, kemudian sembako udah, eh tema yang tadi diambil sebenarnya itu adalah subtema. Tema kita yang Oke. sesungguhnya adalah sebenarnya adalah donorkan darahmu dan jadilah pahlawan kemanusiaan. Sesuai dengan Wow. sesuai Sesuai dengan dengan tema Hari Idul Fitri Pahlawan. itu kan. Iya, Tetapi temanya kita adalah karena eh, sesuai dengan apa yang sering diucapkan oleh Bro Reda, memberi dengan bahagia gitu kan, memberi iya. dengan rasa senang gitu kan. Makanya kita buat di kita punya kantong sembako, peduli kepada sesama, memberi dengan bahagia gitu. Jadi Wah, mantap. dengan suatu pemikiran bahwa kalau kita sudah memberi itu kita harus ikhlas, rela, dan dengan hati yang senang, riang, gembira. Akibatnya akan efek sampingnya itu akan sangat berbeda jauh dengan kita memberi hanya memberi saja. Jadi di situ Ya, poinnya gitu loh. Jadi betul. berilah Jadi dengan kalau memberi bahagia. dengan ikhlas, dengan bahagia, kita pun eh, kita nggak mikirin karma atau hasil dari perbuatan baik, tapi Yes. itu otomatis akan kembali pada kita ya, Bro Ikus ya. Ya, dia kembali ya syukur, nggak kembali ya nggak apa-apa. Ya, Kayak gitu. ya, Tapi betul. berikanlah dengan Tapi bahagia. perbuatan baik sekecil apapun pasti ada berkahnya. Ya, seperti itu. Ya, jadi dalam kegiatan ini eh, kita apa namanya sekali lagi melibatkan Wali Kota Jakarta Utara dan kita juga sudah meeting. Kita ada diundang meeting di kantornya Pak Wali Kota, waktu itu ditemui oleh Pak Wakil Wali Kota. Jadi mereka juga sangat mendukung kegiatan ini dan akan mensupport lah ibaratnya kegiatan ini sampai betul-betul berhasil. Kegiatannya Mhm. sendiri kita akan mulai dari jam 10 pagi. PMI akan mulai start bekerja jam 10 pagi sampai dengan Oke, jam 3 sore. Sampai dengan jam 3 sore. Tetapi pendaftaran akan kita buka mulai dari jam 9.30. Sudah mulai. 9.30. Kita Ya. panitia datang jam berapa, Bro Kus? Panitia Yang sudah mungkin mendaftar jadi mungkin panitia. panitia mungkin nginep ya di Blue Village Mall hari Sabtu. Enggak nih. Maksudnya enggak. Kita pakai Kita tenda ya, sekitar Bro Kus. jam kita harapkan panitia sekitar jam 7.30 itu sudah ada di lokasi karena kita akan ada pembagian kaos untuk seragamnya, kemudian Oh sarapan, kita iya, sediakan sarapan ya. buat teman-teman volunteer, ada sarapan dan kita akan briefing. Kita akan ada Oke. briefing untuk Brokus, nih Sis Indah nih yang selalu nih semangat Brokus saya ikut. Waduh Brokus, seneng nih kalau Sis Indah ikut. Ada kacang ijonya. itu dia. Sis Indah tuh, ngomong-ngomong, saya mesti ngomong juga kalau Sis Indah udah ngomong. Sis Indah tuh juga di samping donasi kacang hijau, bisik-bisik nih ya bocoran, Sis Indah tuh juga memberikan sumbangan makan siang kepada panitia. Wah, kan luar biasa nih Sis Indah nih. Sis Indah juga Memang donatur di Yayasan Damasuka Indonesia nih luar biasa.
Saya sih Waduh. kadang, saya kadang kalau ngomong sama si Indah saya nggak berani open. Karena sekali open, contoh kemarin bisa sekali open. Butuh apa bro? Saya bilang saya butuh mau beli ini nih, mau beli kayak apa namanya yang ada tong besar yang dicolok buat untuk air panas gitu. Langsung mamanya di belakang kita beli ini, kita beli Wow, ini. luar biasa. Udah ada aja gitu. Jadi saya bilang nggak mau ngomong Nah, lagi deh. tuh, Sis Indah bilang, kacang hijau pasti ada, pakai jempolnya 3. Ya selalu, Sis Indah selalu support kalau di kacang hijau dan kemudian dia Enak tinggal banget, ngomong aja nggak sebenarnya. manis. Nah tuh kan ada komentar tuh dari Sis Ucen, Kangen Sis Indah, Sis Luciana bilang mantul kacang hijaunya. Ya yang pasti nomor 1 saya serbu kacang hijaunya Sis Indah. Iya betul, betul. Dan kalau sudah Sis Indah, kalau kita udah sampai cuma bukan kacang hijau, udah pasti ada perentelan-perentelan yang lainnya. Entahkah kue apakah pasti sudah ada gitu. Ya memang saya Iya, harus apresiasi ya Sis Indah memang apa namanya salah satu yang sangat mensupport lah kegiatan-kegiatan, betul. terutama memperhatikan para volunteer segala sesuatu gitu. Jadi Sis Indah sangat Ya, support di bidang seperti itu gitu. Sis Indah Dan dan sangat mamanya dan keluarganya dan putrinya juga. ya Wah, kecil-kecil bukan udah ikut-ikut loh kemarin tuh di donor betul darah yang di Taman Palem. Wah, ya. saya bilang Sis Indah ini benar-benar mendidik putrinya dengan baik dari muda. Sis Ucen Ya. benar harus dicoba. Kan semuanya juga kata Sis Indah kita semua saling support dan bekerja sama kan. Nah, terus Brepus, kembali ke soal pengadaan nanti di Mallplate Village, kita semua akan standby volunteer 7.30 sampai jam berapa nih, Brokus? Oke, tadi saya belum selesai. Jadi kita akan mulai di jam 10 pagi, 10 pagi, mulai PMI, mulai start bekerja, sampai dengan jam 3 sore. Tetapi pendaftaran daripada donor darahnya akan ditutup jam 2. Jadi Oke. PMI memiliki waktu 1 jam ke depan untuk menyelesaikan yang pendaftaran sebelumnya. Jadi karena kenapa kok PMI nggak mau apa namanya sampai kelar saja pendaftarannya, baru sampai jam 3 saja daftarnya, nggak boleh. Karena darah itu juga tidak boleh terlalu lama ada berada di luar. Sayang, Ya, betul. seandainya nanti hasilnya nggak baik atau kemudian menjadi rusak. Gitu. Ya, karena bisa membeku ya, Brokus ya. Jadi akan rusak. Ada syarat yang satu hal yang saya lupa bagi teman-teman calon pendonor, yaitu satu, jangan makan terlalu kenyang sebelum Yes. donor, karena Dan darahnya akan jangan keruh. belum makan juga, Brokus. Kemarin ada belum makan. Tuh hamil harus makan tapi jangan kekenyangan, benar. Nggak boleh kekenyangan atau tidak boleh makan berat terlalu berat sebelum donor. Jadi misalnya mau donor nih, pergi makan dulu di food court misalnya gitu, jangan. Kalau bisa tuh sarapan dulu deh beberapa jam sebelumnya. Maksudnya itu tidak sudah dalam kondisi kenyang lah itu ibaratnya, belum baru selesai makan. Atau dalam kondisi lapar ya masih juga nggak boleh, itu sudah jelas karena itu akan menyebabkan jadi ada efek lainnya nanti. Kalau seandainya bisa pusing lah, pingsan atau apa dan segala sesuatunya. Jadi jangan terlalu kenyang dan tidak terlalu lapar di dalam kondisi yang Ya, cukup lah. sedang-sedang lah ya, Brokus. Yang penting udah diisi sedikit gitu ya, Brokus ya. Yang banyak seperti itu. Dan apa ya? Satu hal juga bahwa orang pernah berpikir, waduh saya takut lah kalau gitu donor darah deh. Bagi yang pertama, saya pokoknya ngeri banget dengarnya seperti ada yang bisa pusing lah, pingsan lah. Nggak, itu nggak masalah. Selama Nggak semua orang ngalamin itu ya, Brokus ya. syarat-syaratnya terpenuhi, tentunya PMI juga tidak akan sembarangan untuk mengambil darah seseorang tanpa mengecek dulu, gitu. Dan kalau seandainya dirasa tensinya kurang, HB-nya kurang, itu pasti tidak akan diloloskan. Ya, Dan so betul. far sampai saat ini saya belum pernah mendengar ada orang yang sampai fatalnya gara-gara darah, gitu. Dan PMI itu sangat bertanggung jawab. Sekali lagi, PMI sangat bertanggung jawab terhadap pendonor yang sudah melakukan donor darah. Saya punya pengalaman.
Di perumahan Oke. saya menggunakan kegiatan donor darah, dan kebetulan Oke. itu kegiatan donor darahnya di mobil ya, mobile. Pagi mobil Oh, PMI. Ada mobil satu PMI. ibu-ibu, karena dia masalah dia lapar, kalau kita bisa kata lapar, kemudian kolaps, muntah-muntah, sampai kemudian akhirnya kita putuskan bawa ke rumah sakit. Tapi setelah Wow. diinfus, hanya diinfus saja, sekali dimasuk infus, beberapa menit kemudian langsung sudah selesai, sudah beres, sudah sembuh gitu. Dan semua Oke. biaya itu ditanggung oleh PMI. Oh, wah luar biasa ya PMI ya. Semua Sangat biayanya. bertanggung jawab, Brodensis. Jadi nggak perlu khawatir. Dan memang pengalaman saya memberikan donor darah ini sudah nggak tahu berapa, saya tidak pernah hitung. Enak aja gitu, badannya rasanya enteng gitu. Justru kalau kita nggak donor tuh rasanya kayak something is missing. Ada yang rasanya apa ya Brokus ya. Makanya kalau waktu itu pada saat saya sedang tidak bisa donor itu nggak enak badannya. Tapi begitu udah bisa, karena darah kita kan berputar, dia Ya, timbul lagi. Ya, jadi ini sesuatu hal yang bagus buat diri kita kalau kita donor darah, bro dan sis. Jadi jangan takut dengan donor darah. bahasa 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 PMI-nya mungkin meremajakan meremajakan sel darah merah. Mungkin seperti Oh, itu. meremajakan sel darah merah. Betul sih. Ya, jadi kadang-kadang banyak teman-teman yang pemula tuh rasanya kok ragu, sangsi, takut gitu loh untuk donor darah. Enggak, jangan khawatir, itu enggak ada masalah, itu aman. Donor darah itu aman, sangat aman, sangat aman. Yes. Dan disarankan bagi memang yang merasa baru, kalau sehabis donor darah baru diambil, jangan langsung angkat, jangan langsung berdiri, jangan langsung berangkat dari bed, tiduran dulu selama beberapa saat gitu loh, kemudian angkat badannya secara perlahan-lahan, kecuali yang sudah terbiasa gitu loh, Ya. seperti saya sebenarnya yang sudah terbiasa, nah, habis donor ya udah, kan jalan langsung pergi aja kemana, nggak apa-apa gitu loh. Iya. Dan kedua, Nggak pusing, nggak apa. Normal aja gitu. dan kedua, jangan melakukan aktivitas berat setelah donor darah. Yes. Istirahatlah, Betul. duduk Nggak boleh sampai mantul 1 jam. gitu ya, Brokus. Ya, ya, jangan habis itu mau apa namanya, pergi nyangkul lah, pergi apalah, pergi olahraga Jangan misalnya, angkat bahkan beban gitu ya, Brokus ya, ya. Jangan nge-gym ya. ya. Jadi 1 jam ke depan itu sebaiknya istirahatlah gitu loh, minum Iya. air, Ya. makan gitu, sesuatunya seperti itu. Jadi amanlah donor darah sih. Kami akan membuka 2 pendaftaran nantinya tentunya di lokasi. Ada khusus untuk bagi teman-teman yang mendengar dan mungkin bisa memberitahukan ke teman-teman yang nanti dari umum. Kami akan membuat 2 jalur. Jalur 1 adalah untuk PPSU dan jalur 2 itu adalah untuk umum. Dan sekali lagi di bagian umum kami tidak memberikan kupon sembako. Gitu. Jadi Ya. donor seperti biasa saja. Tapi dapat depres nggak yang umum, Brokus? Ya. Saya nih mesti bertanya ini karena akan mewakili orang-orang nih. Nanti bingung. Ya. Kan kadang-kadang ya Brokus ada aja yang kepengen gitu dapat begitu. Kalau kita kan nggak donor ya donor aja, nggak berharap ada sesuatu. Ya, Tapi kan ada. Ya. Ini sekali lagi jangan dianggap sebagai satu hal yang negatif. Ini hanya untuk kita membuat suasananya menjadi lebih meriah saja, gitu kan? Iya, Tidak jadi seru. ya, lebih seru, ada ketawa-ketawanya. Oh, saya dapat ini, gitu. Ada yang zong, ada apa-apa, gitu kan? Jadi kita seru-seruan aja. Ya. Jadi kita seru-seruan aja. Kita buat suasananya menjadi lebih ceria, lebih senang, kan? Tidak ada unsur-unsur hal lain. Gitu. Jadi nggak monoton itu aja, gitu. Jadi kita buat suatu suasana yang menyenangkan lah, yang bikin orang senyum lah, happy lah, ketawa lah. Gitu. Karena yayasan kita kan terkenal dengan senyumnya ya Brokus. Kita kalau meditasi aja mesti senyum. Gimana dalam kegiatan-kegiatan kita kan juga kita senyum. Betul. Kalau kata Bro Hartono, senyum dulu dong, gitu ya. Iya, senyum dulu dong. Gitu. Jadi ya seperti itu. Kita bikin happy aja lah, dan juga yakin lah teman-teman volunteer juga
mereka juga apa namanya ikhlas membantu kegiatan ini, dan memang ya semua senang-senang saja ikut kegiatan DSI karena Ya, DSI itu memang pure, memang murni untuk happy kegiatan. kita berbuat baiknya happy. Ya, Sebelumnya kita happy, lagi melakukannya kita happy, sudah selesai kita happy. Jadi happy terus. Nggak ada pikir pengen ini, pengen itu tuh nggak ada. Mau apa tuh nggak gitu. Jadi makanya enak aja jalannya kita ya Berkus ya. betul. Ya, kita memang nggak punya ada niat apa-apa di samping memang untuk meneruskan donasi dari para donatur, membuktikan Betul. bahwa kita melakukan sesuatu untuk itu, dan ya semuanya bisa melihat bahwa apa yang kita lakukan itu ya memang untuk tujuan yang baik ya. Seperti donor. Kan kita kan tidak tahu kapan kita membutuhkan transfusi darah. Siapa teman Betul. kita, saudara kita, atau siapa kita yang perlu transfusi darah. Kalau kita mendonorkan darah kan ya dengan satu harapan atau katakanlah tanpa harapan pun, ya suatu saat mungkin kita yang akan jadi penerima transfusi darah itu, kita tidak tahu. Kita nggak pernah tahu, benar banget. Tahu, kan? Jadi di saat kita bisa melakukannya, kenapa tidak? Yes. Karena harus dikatakan kita beruntung loh bisa donor darah. Banyak orang yang nggak bisa donor darah karena apa? Alasan fisik dan alasan daripada kesehatan dia. Entah HB-nya kurang lah, tensinya nggak bagus lah, badannya kurang lah, kayak gitu. Nah di saat kita bisa, di saat kita mampu, kenapa enggak? Gratis loh, lagi pula tidak mempengaruhi apa-apa loh, gitu loh. Orang bilang, aduh saya nggak punya duit berdana, ini kesempatannya, gitu loh. Iya, nggak usah dana uang kalau misalnya tidak bisa berdana uang, tapi berdana darah lah. Iya, itu ya bagus ya. Ya, donasi yang sangat-sangat, saya bilang itu sangat apa namanya sangat apa yang kita miliki sesuatu yang berharga kan, darah kita berikan, kita sedekahkan ke orang, kita donasin ke orang, itu kan luar biasa gitu. Dan betul. Dan itu kita masih bersyukur kalau masih bisa donor, itu sih. Dan kita benar-benar bersyukur karena masih ada kesempatan, karena banyak orang seperti cici saya yang paling besar sudah 68. Beliau kepengen banget donor, tapi udah nggak bisa karena sudah hampir 70, nggak boleh. Ya, karena walaupun fit gitu dan sering donor, tapi nggak boleh. Jadi makanya kita yang masih bisa, yang masih sempat, kita berdana lah sebisa kita. Jadi donor ini, darah ini akan bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan, yang seperti Brokus bilang, kita nggak pernah tahu siapa kita ini akan butuh atau tidak di masa mendatang, atau orang-orang terdekat di seputar kita ya Brokus ya. Jadi ini saya ketikkan nomor rekening Yayasan Damasuka Indonesia khusus untuk Baksos. Saya sudah ketikkan di chat yang tadi saya catat dari BC yang ada, satu BCA di 1796120 368 kode 038. Ini kalau saya tidak salah, agak ragu nih 6120 atau 0120. Nanti tolong Bro dan Sis dicek kembali di BC broadcast yang ada di Instagram kami, Yayasan Damasuka Indonesia. Damasuka Indonesia atau di Brenda atau di Brokus gitu. Ya. Brokus, ada apa lagi sebelum kita selesai? Udah, aduh kalau kita ngobrol nih panjang lebar, nggak berasa waktu udah mau habis. Ya, saya rasa sudah cukup tercover ya, kecuali kalau ada yang mau bertanya mengenai hal-hal lainnya, bisa di sini atau nanti bisa japri kalau yang punya ya, atau di grup juga bisa. Kegiatan ini sekali lagi kita lakukan merupakan memang sekali lagi program kerjanya Yayasan Damasuka ya, memang program kerjanya kita, dan ini tidak hanya kita lakukan untuk Jakarta Utara. Berikutnya Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Kita akan coba untuk mengcover semua wilayah yang ada di Jakarta dengan kegiatan bersama tentunya. Sekali lagi ini karena kita juga 0120, terima kasih Sis Luciana. Saya
Saya ragu nih sama tulisan tangan saya sendiri, 6 atau 1. Ternyata 0120. Oke, terima kasih untuk koreksinya Sis Luciana. Jadi bagus banget. Ini baru pertanyaan saya tuh yang tadi mau tanya, kenapa kok di Jakarta Utara gitu? Gimana dengan Jakarta lain? Gitu. Semuanya akan nanti kita secara bertahap akan kita kerjakan juga. Akan kita ikut ajak untuk terlibat dalam kegiatan yang sama. Dan sebenarnya ada bisik-bisik dari teman sih ngomong, bro kenapa nggak bikin pecah rekor aja gitu. Ya, kita nggak, saya rasa bisa saja sih, karena orang-orang yang ada di Yayasan Mahasiswa Indonesia dan volunteer-volunteernya, bahkan para koordinator-koordinator ini sudah sangat terlatih dan sangat berpengalaman kita seperti ini. Jumlah itu hanya sekedar penambahan orang saja sebenarnya. Dari sisi pekerjaan teknisnya kita sudah sangat memahami. Gitu. Kita sudah sering mengadakan inilah. Donor darah itu merupakan salah satu unsur yang selalu ada dalam setiap kegiatan Baksos DSI, selalu ada. Yes, gitu. Betul. Kita kalau mau berbuat baik begini, kita tidak berpikir akan rekor atau apa ya. Kalau nanti suatu hari kita bisa lebih banyak lagi memberi kantong darah kepada sesama ya sangat baik. Tetapi bukan itu tujuan kita ya Bro Kus ya. Kita tidak ada hidden agenda mau jadi terkenal atau mau jadi apa, itu tidak. Kita hanya tujuan kita adalah berdana memberi gitu. Jadi ya itu mengalir saja. Seperti kemarin kan kita waktu di Mall Taman Palem berapa? 600 atau 500 ya Bro Kus ya? Target 600. Targetnya 800. Yang berhasil mendapat sekurang 425 kantong. 425 kantong darah. 425, oke. Nah itu dia. Jadi memang kita berusaha seperti yang Bro Kus bilang, ini harus di screening dulu. Jadi enggak semua bisa. Ya, udah pengalaman saya juga mau berdonor, yaitu kalau kurang. Jadi jangan lupa juga satu hal. Jangan kurang minum. Iya, betul. Harus banyak minum air putih, bro dan sis. Sehari sebelum berdonor dan pada hari mau donor itu minum air putih. Dan cukup tidur banget. Saya waktu itu sebenarnya tidurnya ada 6 jam, Bro Kus. Tapi ternyata kurang loh, Bro Kus, HB-nya. Ya, jadi betul-betul tidur itu harus cukup saat kita mau donor. Ya, kalau HB itu sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Dalam pengertian, kalau HB-nya sudah nggak mencukupi, pulang aja deh. Udah cukup, udah nggak usah ngapain. 0,1 aja nggak diterima. Ya. Tapi kalau seandainya tensi, itu masih bisa disiasati. Tensi masih bisa disiasati. Terkecuali memang calon pendonor ini memiliki riwayat darah tinggi atau darah rendah. Gitu loh. Sehingga memang nggak bisa. Tapi kalau secara umum, itu bisa disiasati, minum yang banyak, bergerak-bergerak, kemudian bisa dites lagi. Ada perbedaan nanti akan terlihat yang mungkin terakhir akan saya sampaikan. Biasanya kalau donor darah itu jalurnya itu adalah HB dulu, tes HB dulu biasanya kan. Kalau di PMI DKI Jakarta tuh HB dulu. Tetapi untuk Bekasi kebalikan. Untuk Bekasi kebalikan. Bekasi tensi dulu baru HB. Jadi jangan heran nanti kalau dia dapatnya ke jalurnya PMI Kabupaten Bekasi, dia akan cek tensi dulu. Tensi baru HB. Gitu. Kalau ini ada pertanyaan lagi nih Bro Kus. Mungkin tadi si Squanling agak terlambat masuknya. Jarak bisa donor berapa hari ya Bro Kus? Tadi Bro Kus sudah bilang 61 hari si Squanling. Jadi dihitung saja dari donor terakhir gitu ya Bro Kus ya. Nah, yang membedakan juga nanti ini hanya info secara teknis saja. Perbedaan dari PMI DKI Jakarta dengan Kabupaten Bekasi itu dari formnya, formulir. Kalau yang PMI DKI warnanya pink, kalau Kabupaten Bekasi itu warnanya putih. Oke. Ya, tapi nanti teman-teman volunteer akhirnya akan membantu untuk mengarahkan ke mana nantinya gitu. Tapi sama saja, baik
Ya dari sama DKI. saja, itu kan cuma form aja ya Bro Kus ya. Seperti itu. Dan Mantap, terima seperti itu. kasih. Ada pesan dan kesan lain sebelum kita akhiri Bro Kus? Pesannya kepada yang mungkin ada niat untuk berdana, ini kesempatan untuk berdana, dana lagi, dana lagi. Ya Ya, memang ini kita, kesempatan. tapi memang kita mengumpulkan dana untuk disalurkan. Jadi kalau saya tidak pernah malu karena saya tidak takut. Dana ini memang kita keluar semua untuk memang bukannya kita ada masuk ke kantong-kantong pengurus kan kita kan ya Bro Kus. Makanya kalau saya berani minta dana karena kita ada pertanggungjawabannya gitu Bro Kus. Dan ya seperti itu ya, saya rasa sama seperti kata Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi itu adalah petugas partai, kami ini adalah petugasnya yayasan, gitu loh, petugas yayasan. Dan kerja sosial itu jangan berharap untuk malah mendapatkan keuntungan hal-hal yang sifatnya finansial gitu loh. Kita malah harus akui kita mengorbankan finansial gitu loh. Tapi kalau selama kita lakukan dengan happy, dengan senang, why not? Kenapa enggak? Iya, Kayak gitu. betul. Senang-senang aja, happy-happy aja kayak gitu kan. Betul. Kuncinya adalah jangan pernah ada ego pribadi, jangan Yes. pernah ada hidden agenda di belakang Yes. niat berorganisasi sosial. Apabila Ya. itu ada, tunggu waktu saja, kemudian akan menghilang dengan sendirinya. Dan tidak akan pernah Setuju, masuk. 2 jempol, 4 jempol. Semuanya harus dengan ikhlas, tulus. Ya, yes, setuju banget. Luar biasa Bro Kus dan Bro Dansis yang sudah memberikan komentar malam ini. Kita berterima kasih kepada semua yang sudah hadir maupun yang nanti mendengarkan siaran ini secara rekaman. Dan kami berdua berterima kasih dan saya terutama mengucapkan terima kasih pada Bro Kus dan keluarga Bro Kus, istri dan putrinya karena seringkali mengambil waktu Bro Kus dari keluarga. Seperti kemarin kita 1 hari ada ODR, besok kita akan meeting di center. Jadi waktu-waktu Bro Kus ini juga hari ini Bro Kus meeting untuk donor darah. Jadi banyak sekali waktu-waktu Bro Kus ini digunakan untuk waktu di yayasan dan tentunya mengurangi waktu bersama keluarga. Dan saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada istrinya Bro Kus dan putri Bro Kus, dan semoga berbesar hati mengikuti juga. Dan mudah-mudahan putrinya Bro Kus ikut lagi nanti di Twin Youth Camp TYC Desember yang akan kita adakan di akhir Desember. Kami berdua mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah kami lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Salam sehat semuanya, salam cinta, salam bahagia. Dan mohon maaf saya akan absen di seri cinta tanggal 7 November karena akan keluar kota, tapi kemungkinan saya akan hadir di 14. Tetapi izin lagi absen tanggal 21 karena keluar kota juga. Jadi banyak absen nih bulan ini. Tetapi tidak mengurangi kualitas dari seri berbincang dengan para narasumber yang luar biasa seperti hari ini dengan bersama Bro Kus. Kanan Bro Kus, sampai jumpa besok di center kita akan meeting. Iya, sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Oke.